Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andara Syahnintiasti, mahasiswi Fakultas Ekonomi Unisula. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi dana cadangan dan aset lainnya guna memenuhi ujian akhir semester genap tahun akademik 2020-2021 pada mata kuliah akuntansi keuangan pemerintah atau akuntansi keuangan daerah. Yuk, mari kita mulai. Dimulai dengan pembahasan dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan pemerintah untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukannya ditetapkan dalam Perda yang setidaknya memuat 5 aspek, yaitu penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, kemudian sumber dana cadangan, dan yang terakhir, tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Biasanya, dana cadangan dibentuk untuk pembangunan gedung pemerintah, perbaikan jalan atau pembangunan jembatan, kemudian penyelenggaraan pilkada atau PON, dan lain-lainnya. Dalam proses pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang setidaknya harus diungkapkan yaitu dasar hukum pembuatan dana cadangan atau Perda, tujuan dari pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, kemudian sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pencairan dan pelaksanaan dana cadangan. Untuk akuntansi dana cadangan sendiri, ada akuntansi pembentukan dana cadangan, kemudian akuntansi perolehan hasil dana cadangan, dan yang terakhir, akuntansi pencairan dana cadangan. Untuk contoh dari dana cadangan, saya akan mencontohkan mengenai akuntansi pencairan dana cadangan yang terdapat dalam buku akuntansi keuangan daerah pada halaman 301 nomor 1, yaitu pada tanggal 23 Mei 2013, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Artajaya nomor 8 tahun 2012 tentang pencairan dana cadangan, pemerintah daerah akan mencairkan dana dari rekening dana cadangan guna membangun gedung serbaguna sebesar 1.500.000.000 rupiah. Jurnal yang perlu kita buat sebagai berikut. Ada 2 jurnal yang dipakai, yaitu Jurnal Laporan Operasional dan Jurnal Laporan Realisasi Anggaran. Untuk jurnal laporan operasional, di sisi debit diisi dengan kas di kas daerah sebesar 1.500.000.000 rupiah, kemudian di sisi kredit diisi dengan dana cadangan pembangunan gedung sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kemudian untuk jurnal laporan realisasi anggaran, di sisi debit diisi dengan estimasi perubahan SAL sebesar 1.500.000.000 rupiah dan di sisi kredit diisi dengan penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 1.500.000 rupiah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai aset lainnya. Layaknya sebuah aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan yang memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapannya. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama, aset tidak berwujud seperti goodwill, hak paten atau hak cipta, lisensi dan franchise, royalti, dan aset tidak berwujud lainnya. Yang kedua, tagihan jangka panjang seperti tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Yang ketiga, kemitraan dengan pihak ketiga seperti sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dan bangun guna serah. Yang keempat, kas yang dibatasi penggunaannya, dan yang kelima, aset lain-lain. Untuk akuntansi aset lainnya, hanya menggunakan jurnal laporan operasional tanpa jurnal laporan realisasi anggaran.
Untuk contoh dari aset lainnya, saya akan mencontohkan soal yang terdapat dalam buku akuntansi keuangan daerah pada halaman 301, nomor 2 mengenai tagihan penjualan angsuran, dan nomor 3 mengenai tuntutan kerugian daerah. Untuk soal nomor 2, yaitu pada tanggal 18 Maret 2013 dilakukan penjualan mobil dinas kepada pegawai Pemda dengan nilai perolehan mobil dinas sebesar 250 juta. Kemudian, akumulasi penyusutan mobil dinas sebesar 200 juta dan telah disetujui untuk dilakukan pembayaran melalui angsuran selama 5 tahun dengan nilai tagihan penjualan angsuran sebesar 50 juta. Jurnal yang kita perlukan sebagai berikut. Di sisi debit diisi dengan akumulasi penyusutan mobil dinas sebesar 200 juta dan tagihan penjualan angsuran sebesar 50 juta. Kemudian di sisi kredit diisi dengan mobil dinas sebesar 250 juta. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012, ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM atas nama Utari untuk tuntutan ganti rugi sebesar 7.500.000 dalam jangka waktu pelunasannya selama 36 bulan. Tuntutan ganti rugi ini muncul akibat dari hilangnya sebuah sepeda motor dengan nilai perolehan 15 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 2.500.000. Jurnal yang perlu kita buat adalah sebagai berikut. Kemudian di sisi debit diisi dengan akumulasi penyusutan sepeda motor sebesar 2.500.000, kemudian tuntutan ganti rugi sebesar 7.500.000 dan kerugian atas kehilangan sepeda motor sebesar 5 juta. Kemudian di sisi kredit diisi dengan sepeda motor sebesar 15 juta rupiah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi dana cadangan dan aset lainnya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.